Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono buka suara terkait polemik utang proyek kereta cepat Wush. Menurutnya saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyelesaian hutang. Polemik utang proyek kereta cepat atau Wush masih berlanjut. Hingga kini belum ada keputusan terkait pembayaran utang yang mencapai 116 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi terkait penyelesaian dan skema keuangan untuk menyelesaikan utang kereta cepat Wush. Salah satunya dengan melihat proyek peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek itu. Kami terus berkomunikasi, berkoordinasi. Beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara, karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta-Bandung Wush yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden juga. AHY juga meminta utang kereta cepat Wush ini tidak menjadi polemik yang lebih besar. Terlebih saat ini pemerintah juga tengah berencana melanjutkan proyek kereta cepat sampai Surabaya, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu proyek strategis nasional. Proyek ambisius ini diresmikan oleh Joko Widodo pada tahun 2023. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, menyoroti transaksi jumbo yang membebani APBN dalam proyek kereta cepat Wush. Sementara menurut Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, keberadaan kereta cepat Wush menjadi kebanggaan dan identitas bagi negara. Dan berikut cuplikannya dalam program Rakyat Bersuara. Transportasi publik, kita bicara MRT, LRT di Jakarta, semuanya soal rugi. Substansinya ya, semua rugi, 800 miliar tiap tahun. Kenapa Ubed nggak ribut soal itu? Oke. Tapi bahwa memang akhirnya itu juga bisa mengatasi kerugian masyarakat terhadap kemacetan dan lain sebagainya yang mencapai 65 miliar, 65 miliar, yang menurut saya 65 triliun. Nah, itu menurut saya kan sesuatu yang sesuatu yang dirasakan keuntungan oleh masyarakat dan sekarang kita mempersoalkan itu gitu loh. Nah, ini yang menurut saya kok aneh. Masyarakat dibantu soal kemacetan sehingga tidak rugi 65 triliun dengan modal yang tadi kita sampaikan bahwa kita mempersoalkan itu, gitu loh. Begini. Gitu loh, kasihan lah masyarakat yang selama ini pemerintah kan harus berpikir soal kepentingan masyarakat kan. Dalam bernegara itu memang dalam konteks untuk public service dia tidak memperhitungkan untung dan rugi. Saya kira itu diterima. Tetapi urusan publik itu nanti kaitannya dengan publik. Apakah dia membebani rakyat? Seberapa rasional proyek ini bisa dijalankan? Karena ruginya lumayan besar dan utangnya lumayan besar, itu membebani APBN dan itu bicara membebani. Wush kan beda lagi, Bet. Bicara Wush sekarang ada restrukturisasi ulang, bagaimana kita bernegosiasi ulang dan itu nanti kalau sudah mengambil kesimpulan bahwa itu akan merugikan rakyat, yang menurut saya yang sebenarnya masih ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan dengan pemerintah China misalnya, kan itu juga bukan juga kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa rakyat akan dirugikan begitu besarnya seperti angka-angka yang disampaikan oleh. Artinya bisa turun, Bung Semar. Ya bisa saja. Kalau bisa negosiasi juga itu bisa juga hilang. Ya kalau China dengan angka segitu kan menurut saya kan nggak seberapa itu buat China 160 triliun. Iya, buat China nggak seberapa kalau menurut kita. China. Poinnya bukan soal China-nya. Tapi bahwa anak-anak muda ini akan punya kebanggaan ketika dia tanya
Hei, kalian dari mana? Indonesia misalnya? Dibebankan Punya WUS. kepada rakyat. Itu problemnya. Kami dari Thailand nggak punya, kami dari Myanmar tidak punya, Malaysia tidak punya, Asia Tenggara satu-satunya yang punya WUS itu Indonesia. Sementara itu, ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yakin ada indikasi korupsi di proyek kereta cepat Wush yang mendorong KPK untuk menyelidiki indikasi tersebut. Dan berikut cuplikannya dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Anda sudah berdiri di depan sini, Anda melihat angka-angkanya, Anda melihat perubahan angkanya yang begitu luar biasa, bahkan bukan hanya pokoknya nilai proyeknya tapi juga bunga utangnya yang naik luar biasa. Menurut Anda adakah indikasi korupsi di sana? Sebenarnya saya tadi tuh nggak ingin berbicara, saya ingin langsung menyidik misalnya, karena melihat data-data yang begitu Anda langsung jelas. ingin menyidik. Iya. Maksudnya Anda sudah gemes bahwa ini ada indikasi korupsi. Betul sekali. Anda yakin dengan apa yang jawaban Anda? Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi. Indikasi kan? Iya. Yakin. Yakin. Nah, sekarang dan ini layak diselidiki? Layak lah. Sekarang mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan. Ya, apa yang terjadi ya di saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai kasus korupsi, hanya ada 3 hal ya pelakunya. Pertama adalah intellectual debtor. Ya, orang yang memerintahkan, orang yang punya kewenangan. Kemudian yang kedua adalah koordinator. Ya, dia yang kemudian menjadi jembatan antara intellectual debtor dengan orang yang terakhir itu eksekutor. Sekarang permasalahan dari WUS ini, saya lihat lagi coba untuk dicari solusi supaya tidak ada permasalahan. Tetapi kan sudah terbongkar dari awal, ada misalnya pemilihan Cina gitu. Kalau tadi dikatakan oleh Bang lupa lagi aku. Bang Ubed ya, bahwa mengapa memilih Cina karena ada jaminan, nggak ada jaminan dan sebagainya. Saya pikir harusnya nggak sesederhana itu. Bulan Oktober 2025 ini menjadi tahun kedua operasional kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Kereta cepat pertama di Indonesia mampu menempuh perjalanan Jakarta-Bandung hanya 30 menit saja. Rencana pembangunan kereta cepat dimulai sejak tahun 2015 dengan pembentukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Proyek ambisius era Joko Widodo ini masuk dalam proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Pada 2 Oktober 2023, Presiden ke-7 Joko Widodo meresmikan proyek ini di Stasiun Halim, Jakarta. Proyek ini dibiayai oleh pinjaman China Development Bank 75% dan modal pemegang saham, termasuk konsorsium BUMN. Dalam perjalanannya, hingga tahun 2025, kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata memiliki beban utang mencapai 116 triliun rupiah. Utang ini membuat PT KCIC ketar-ketir mencari solusi. Apalagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ogah membayar utang dengan uang APBN. Hal itu membuat BPI Danantara putar otak mencari skema lain untuk meringankan beban utang yang ada pada kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika proyek ini terus berjalan, diprediksi beban utangnya akan semakin membengkak. Sementara pemerintah harus segera mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan dari utang tersebut, termasuk mengusut dugaan markup dan pelanggaran hukum yang ada pada proyek ini. Tim Liputan iNews melaporkan.